Oi, balik lagi di channel Paham Sosiologi, sebuah channel yang akan mengupas tuntas sosiologi, mulai dari teori, metodologi, sampai isu dan riset terkini. Ya, kalau gua nggak mager lah ya. Jangan lupa di subscribe dan tonton setiap videonya sampai habis, karena lu nggak boleh ngelakuin sesuatu setengah-setengah, harus lu tuntaskan. Like, comment, dan share agar channel ini berkembang menjadi wadah bagi kita untuk sama-sama belajar. Di video yang lalu, kita telah diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar di dalam ilmu. Ini nanti kira-kira akan dilihat berbagai kayak fenomena yang biasa kita temui di dalam praktik kehidupan politik sehari-hari lah, atau kehidupan bernegara, yang itu tentu saja dijelaskan melalui pendekatan sosiologi. Sosiologi politik dalam hal ini bisa berbicara banyak, kayak misalnya elit, kekuasaan dan wewenang, budaya politik dan demokrasi, demokrasi dan HAM, sosialisasi dan partisipasi politik. Terus juga kayak konflik-konflik politik lah, ya itulah. Terus juga bicara hubungan antara state and society, negara dan masyarakat, yang dalam hal ini tentu saja adalah masyarakat sipil dan gerakan sosial. Wah, itu seru banget tuh, kayak demo kemarin tuh seru. Nah, itu kajiannya sosiologi politik tuh. Kalau udah ngebahas itu, pendekatan sosiologi politik ya bisa dibandingin lah sama pendekatan ilmu politik murni. Nah, selain itu, sosiologi politik juga sangat dimungkinkan membahas komunikasi politik, good governance, social policy. Oh ya, partai politik dan pemilu juga nggak ketinggalan dikupas dalam sosiologi politik. Intinya, sosiologi politik ya ngelihat dimensi sosialnya lah dalam praktik kehidupan sehari-hari politik masyarakat dan sistem politik kekuasaan pemerintahan yang menaunginya. Ketiga, sosiologi ekonomi. Sosiologi juga bisa melihat fenomena yang sama dengan apa yang dilihat oleh ilmu ekonomi murni. Untuk hubungan antara dimensi sosial dengan kehidupan atau aktivitas ekonomi di sosiologi itu ya ini dia cabangnya, yaitu sosiologi ekonomi. Cabang ilmu sosiologi ini kurang lebih akan ngebahas tentang kayak budaya atau sistem ekonomi global, kayak kapitalisme itu dibahas. Terus juga tentang proses globalisasi. Sosiologi ekonomi juga ngebahas misalnya tentang perilaku konsumtif, gaya hidup masyarakat, pemahaman tentang McDonaldisasi, perubahan komoditas-komoditas di era modernisasi, iklan dan perkembangan gaya hidup, produksi dan budaya konsumen. Wah, banyak lah pokoknya. Simpelnya sih, sosiologi ekonomi itu ngelihat perilaku atau aktivitas ekonomi masyarakat serta perubahan-perubahannya. Jadi kayak kita ngelihat keterlekatan dimensi sosial di dalam aktivitas ekonomi, kira-kira seperti itu. Keempat, sosiologi agama. Nah, ini nih.
Yang terakhir, kelima, sosiologi budaya. Manusia dan budaya itu kita tahu adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya adalah hubungan berkelindan. Manusia dan budaya itu apa ya, kayak bagaikan dua sisi mata koin lah kira-kira. Jadi manusia menciptakan kebudayaan, kemudian kebudayaan dapat membentuk kepribadian perilaku manusia. Gitu aja terus tuh, muter siklus lah. Nah, sosiologi budaya mencoba menganalisa aspek kultural di dalam dimensi sosial. Menurut beberapa pendapat, sosiologi budaya ini tema besarnya itu untuk mengulik bagaimana tanda, simbol, bahasa, serta struktur masyarakat yang itu bersinergi membentuk makna dalam kehidupan kita. Bingung nggak? Jadi kayak apa ya, sosiologi budaya itu dia mau menekankan bahwa elemen kultural adalah penting dalam membentuk interaksi dan relasi sosial, kira-kira kayak gitu. Budaya di sini dalam arti luas ya, bisa mencakup hal-hal yang bersifat abstrak, nilai maupun material dari kebudayaan itu sendiri, produk budayanya maksudnya. Simpelnya, di sosiologi budaya, lu pada akan belajar tentang identitas, hegemoni, reproduksi, kesadaran budaya, budaya populer, budaya konsumen, budaya dan teknologi misalnya, subculture, cultural studies, dan lain sebagainya lah. Oke, itu tadi 5 cabang sosiologi yang lazim dipelajari. Banyak sih sebenarnya, kayak ada juga sosiologi masyarakat perkotaan, sosiologi masyarakat pedesaan, sosiologi industri, sosiologi organisasi, sosiologi perubahan sosial juga ada, sosiologi keluarga, sosiologi hukum, bahkan ada nih yang namanya sosiologi cinta, sosiologi olahraga, dan sosiologi kesehatan. Mungkin ini akan berbeda-beda di setiap kampus, tapi paling enggak 5 yang tadi itu yang kita sebutin, yang kita bahas pertama itu pasti ada di setiap jurusan di kampus manapun. Saking begitu luasnya ilmu sosiologi, inilah yang menjadi